Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup seperti waktu Anda dipanggil Allah, seperti yang telah ditentukan Allah bagi Anda. Ada banyak orang di dunia ini hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang Kristen masih hidup secara duniawi. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kekristenan kita? Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 23. Di dalam ayat 17 tertulis demikian, "Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat." Ada ketetapan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh. Isi ketetapan itu ialah Allah menghendaki supaya setiap orang percaya hidup seperti yang ditentukan Allah. Kata ditentukan dalam bahasa aslinya merizo, berarti ditentukan secara terpisah dan berbeda-beda setiap orang. Allah sudah menentukan bagian setiap orang percaya secara berbeda. Setiap orang unik. Contoh, setiap sidik jari kita tidak ada yang sama. Retina mata kita berbeda-beda, unik setiap orang. Begitu juga panggilan Allah dalam hidup kita unik, karakter kita unik, potensi yang kita miliki unik, pelayanan kita unik, karunia yang diberikan juga Tuhan berbeda-beda. Itulah yang ditentukan Tuhan bagi setiap kita masing-masing orang percaya. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan itu, sudah ditetapkan Tuhan pada waktu Tuhan memanggil kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hiduplah seperti yang sudah Tuhan tetapkan pada waktu Tuhan memanggil kita. Apa saja keadaan itu? Di dalam ayat 18 hingga ke 22 dikatakan orang bersunat tidak bersunat, hamba orang bebas, orang bersunat menunjuk kepada orang Israel, orang tidak bersunat menunjuk kepada orang non-Israel. Hamba dan orang bebas berarti pimpinan dan anggota. Jadi apapun kondisi kita, situasi, yang penting adalah kita harus paham, mengerti siapa diri kita, apa status kita. Apakah kita sudah mengerti siapa kita dan apa status kita? Kita adalah milik Tuhan, status kita adalah hamba Kristus. Di dalam ayat 22 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Milik Tuhan dalam bahasa aslinya yaitu apeleuteros, yang artinya seorang budak yang telah dibebaskan dari perbudakan, seorang manusia yang bebas. Budak berbicara tentang kepemilikan. Dulu kita budak dosa, budak roh jahat, berarti dulu kita milik dosa, milik roh-roh jahat. Sekarang setelah dibebaskan Kristus, maka kita sekarang tidak lagi budak dosa, budak roh-roh jahat. Kita sekarang adalah orang bebas yang menjadi milik Tuhan. Dan kita diberi status yang baru, yakni hamba Kristus. Saya hamba Kristus, doulos estin Christou, dari akar kata Kristos. Kata doulos atau hamba bermakna relasi yang kuat antara kita orang percaya dengan Kristus. Relasi kita dengan Kristus adalah relasi yang timbal balik dua arah. Kristus menebus kita, menolong kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Tetapi kita harus menaati Kristus. Jadi kata kita adalah doulos Kristos mengartikan bahwa kita harus taat kepada Kristus, taat kepada firman-Nya. Itulah sebabnya Paulus juga memakai istilah ini di dalam Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kepada pemimpin di dunia saja kita taat,
Terlebih lagi kita harus taat kepada Kristus yang sudah menyelamatkan, membebaskan kita dari cengkeraman setan dan dosa dan maut. Perintah Kristus yang utama bagi kita adalah di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Juga tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hal ini tertulis juga di dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, dan Yohanes 15 ayat 12. Jadi perintah Tuhan Yesus ialah saling mengasihi, dan itulah sebagai tandanya bahwa kita mengasihi Dia, sehingga Bapa pun mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Saudaraku yang terkasih, sebagai kesimpulan daripada renungan firman Tuhan ini, yaitu bahwa hidup seperti waktu dipanggil Allah, seperti yang sudah ditentukan Allah bagi kita, itu berarti hidup melayani Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan berarti kita dijanjikan surga yang adalah rumah Tuhan, dan kita pun melayani Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Hidup melayani Tuhan dengan segala potensi, bakat, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita persembahkan itu untuk melayani Tuhan. Hidup sebagai hamba Kristus ini berarti hidup menaati perintah Kristus, yakni memberitakan Injil dan mengasihi sesama kita manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah menjadi milik Tuhan, yang berarti kami hidup melayani Tuhan dengan segala bakat, talenta, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami persembahkan itu bagi Tuhan. Dan kami sebagai hamba-hamba Kristus, kami menaati perintah Kristus, yakni memberitakan Injil dan mengasihi sesama kami manusia. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara handai tolan famili kami yang masih berada di dalam kegelapan, yang masih belum hidup di dalam Tuhan, yang masih belum menjadi milik Kristus. Kami berdoa supaya mereka berjumpa dengan Kristus, mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, pembaharuan di dalam Kristus, dan mereka pun hidup melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi saat ini yang sedang melanda dunia. Biarlah Tuhan memberkati agar wabah virus corona pada saat ini membuat orang semakin mendekat kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam pertobatan, hidup melayani Tuhan, sehingga hidup ini berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami senantiasa dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah hidup seperti waktu Anda dipanggil Allah, seperti yang sudah ditetapkan Allah bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.